Halo pemirsa Aljabarani, jumpa lagi ya di video yang terbaru. Kali ini Aljabarani ingin menunjukkan kebun melon yang sedang saya tanam. Di tempat ini pemirsa, walaupun banyak batu ya, banyak tanah yang keras, ini di sini batu banyak sekali ya, tapi melon bisa tumbuh dengan baik pemirsa. Ini kita lihatkan. Nah, di sini ini taman melon ya. Sudah mulai tumbuh pemirsa. Nih melon ada cukup banyak, ada sekitar 30 tanaman ya tadinya, 30 lebih. Ini agak tercampur dengan tanaman yang lain. Ada semangka juga. Nah, ini sengaja saya tanam di sini pemirsa karena memang menurut informasi yang saya baca itu kita menanam di melon ini ternyata cocok juga ya di tanah yang keras, banyak batu. Kalau di sempat ada yang nonton video yang di televisi, mungkin ada berita seorang TNI yang menanam tanaman melon di Bukit Padas, batu yang keras ya. Ada di sana ribuan melon ternyata bisa tumbuh dengan baik. Nah, di sini saya coba juga. Di sini nih tanamannya tanahnya itu cukup keras. Ini waktu saya gali, nah ini pemirsa, isinya batu semua ini ya, batu merah ini. Nah, tapi harus ditanam ditambah dengan tanah hitam ya di sini ya. Posisinya sih nggak sih banyak ya, jadi hanya sedikit tanah hitamnya, lebih banyak tanah merah. Yang ini yang saya gali kemarin itu banyak batunya, di semua sekelilingnya banyak batu. Nah, ini ada sekitar 30 lebih sampai. Nah, ini kemarin karena cuacanya cukup panas pemirsa, jadi saya tutup ya, saya tutup dengan daun kering biar tidak terlalu kepanasan ya. Ini kondisinya sudah mulai tumbuh dengan baik ya, jadi mulai saya buka mulai penutupnya ini ya, karena sudah mulai cukup bagus ya, pertumbuhannya sudah mulai tumbuh, sudah mulai kuat dengan dengan sinar matahari, sudah mulai cukup tahan lah ya. Nah, ini kita buka semua, kita buka semua ya. Nah, ini kita buka semua. Kapur warnanya putih seperti ini, kapur ya. Kapur seperti ini kita taburin ini ya. Kita coba taburin di semua tanaman yang ini ya. Nah, seperti ini kita taburin kapur ya, supaya di bangkai ini ya tidak terlalu asam tadi ya. Nah, mengurangi keasaman. Sana pemirsa ya. Nah, ini tadi ya, ini sudah kita taburi dengan kapur ya. Nanti kita akan pasang tali untuk merambat melon-melonnya. Nah, kita gunakan tali untuk merambat pemirsa, karena memang akan lebih bagus hasilnya kalau dia merambatnya ke tali. Nah, ini akan saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan juga ini kebun melon saya juga yang sudah saya tanam lebih dulu. Ini sudah 2 bulan lebih. Nah, dia sudah mulai merambat pemirsa, merambat ke atas ya. Merambat ke atas, dia merambatnya ke tali ya. Tadinya saya mau coba pakai kayu, tapi ternyata tidak bagus. Jadi kayunya tidak saya buang, tapi saya menggantinya dengan merambat ke tali. Nah, ini juga sudah mulai berbuah melon saya ya, sudah mulai berbuah di sana pemirsa. Nah, ini akan saya perlihatkan. Nah, ini pemirsa, jadi melon yang saya rambatkan di tali ya, atas ya, sampai ke tempat yang lain. Nah, ini sudah 2 bulan lebih, ini sudah mulai ada buahnya pemirsa ya. Ini ya melon yang sudah 2 bulan lebih, 2 bulan lebih sudah mulai ada buah. Ini buah yang paling besar yang ini, yang lainnya itu masih kecil.
karena ternyata di saat sekarang ini udah mulai turun hujan ya, udah mulai turun hujan ini, jadi sepertinya udah mulai apa namanya ya, gampang busuk. Jadi saya bungkus dengan apa namanya, pembungkus telur. Kalau kita ada acara khataman itu saya bungkus dengan pembungkus telur ya, jadi saya pakai itu lebih mudah, tinggal tarik aja sudah bisa terbungkus. Nah ini banyak sekali sih pemirsa. Nah, ini contohnya ini sudah ini busuk nih ya, karena belum saya bungkus. Nah ini busuk nih, karena ada keluar cairan coklat itu, dia mulai busuk. Itu yang saya bungkus masih bagus ya, saya mau beli lagi untuk membungkus. Nah ini karena apa namanya, bakal buahnya ini ternyata banyak sekali pemirsa. Nih ini ada lagi bakal buahnya banyak sekali, tapi memang kalau mau lebih bagus nih ya, jadi kalau satu batang seperti ini kita biarkan dia berbuah mungkin maksimal 3 buah aja ya, 3 butir aja. Jadi jangan lebih dari 3 atau mungkin terlalu banyak, karena nanti buahnya itu akan kecil-kecil, tidak besar gitu ya. Contohnya kayak buah nangka ini banyak saya biarin banyak, nah ternyata buahnya kecil-kecil. Ini yang pemirsa ya, melon sudah umur 2 lebih. Dan ini saya ganti kamera ya. Nah pemirsa, di sini saya coba perlihatkan kebun melon saya yang lebih dulu ditanam. Ini sekitar umurnya 2 bulan lebih ya, 60 hari lebih ini, 60 hari lebih ya, sekitar 60 hari. Nah ini saya ganti kamera pemirsa, karena ternyata kamera saya baterainya sudah full, memorinya sudah full ya. Ini saya ganti kamera karena kamera satunya itu kamera satunya itu memorinya full. Ini saya ganti kamera pemirsa. Nah ini kebun melon yang sudah lebih dulu saya tanam, ini dia saya rambatkan ke tali ya. Ini awalnya saya coba dia merambatnya ke kayu ini ya pemirsa, ini ya ke kayu, tapi ternyata kurang baik ya, agak susah gitu ya. Nah tapi kalau kita rambatkan di tali, nah dia tuh merambat sendiri. Nah contohnya nah ini kayak ini dia merambat sendiri. Nah nanti dia berpegangan ke tali ini ya, karena ini kan apa namanya ini pegangan dia ini terlalu kecil. Jadi kalau merambatnya ke kayu ukurannya terlalu besar. Jadi kalau ukurannya kecil ini dia lebih mudah dia berpegangan ke sini nanti. Nah, dia akan merambat sendiri. Nah ini sudah mulai ada buahnya pemirsa, di sini saya perlihatkan ini ya. Ini sudah mulai berbuah ya, udah 60 hari ya. Sekitar 60 hari lah, 2 bulan ini saya sudah tanam ini yang paling besar buahnya. Tadinya memang di sini sebenarnya banyak pemirsa ya, ada bakal buah yang banyak, tapi di sini mulai hujan ternyata saya tidak menyadari sehingga ada yang busuk ya. Ini sudah saya bungkus ini ya, supaya harapannya tidak busuk nih ya. Saya bungkus menggunakan pembungkus telur khatam. Kalau ada acara khataman itu saya beli ya, untuk pembungkus telur khatam saya beli, tapi untuk membungkus melon nih ya, tinggal tarik gampang nih, kita masukin, kita tarik gampang sekali. Nah ini ada yang belum saya bungkus karena memang pembungkusnya itu habis. Nih ya pemirsa ya. Nah ini kalau tidak dibungkus itu, ini tadi saya lihat ada yang busuk nih pemirsa. Nah ini busuk nih. Nah ini dia saya perlihatkan lebih dekat. Oke, nah ini busuk nih pemirsa, ini karena dia keluar cairan coklat ini. Nah jadi busuk ini ya, jadi saya bungkus supaya tidak akan hama ya. Nah ini contoh yang sudah saya bungkus juga. Nah ini pemirsa, jadi saya biarkan dia merambat ke atas, dan ternyata bakal buahnya juga banyak nih pemirsa. Nah, ini ya, tapi memang sebagusnya itu tidak lebih dari 3 dalam satu batang ya, 3 buah. Nah karena kalau lebih banyak itu nanti dia apa namanya, buahnya kecil-kecil ya. Contoh aja nih ya, di atasnya ini ada batang apa nih, ke pohon nangka ya. Ini saya biarin banyak buahnya, tapi ukurannya kecil-kecil. Seharusnya dia tidak seperti itu, tapi karena buahnya tahun ini banyak nih, jadi banyak ya, jadi ternyata kecil-kecil karena saya biarkan. Nah dia jadinya kecil-kecil, saya biarkan banyak gitu ya, ternyata kecil-kecil. Nah jadi kalau melon ini mau besar juga sebaiknya ada yang dikurangi, buahnya itu ada yang dikurangi. Nah ini ya, oke, pemirsa sudah cukup besar. Nah jadi ini contoh kemarin ketika saya coba-coba ya. Jadi pertama saya mau coba pakai kayu, sehingga ini kayunya banyak sekali ya. Saya coba-coba dia merambat di kayu, tapi ternyata kurang bagus, sehingga saya coba di tali ya, pakai tali dia berpegangan di sini. Kita biarkan aja dia berpegangan sendiri, tapi saya tidak membuang kayunya, biarlah saya tetapkan di sini ya, sehingga dia bisa saya pakai untuk membuat tali-tali ini. Nah di kebun yang pertama tadi nanti akan saya buat cukup dengan kayu yang sedikit saja, tapi dengan tali yang banyak gitu ya. Ada sekitar 30 batang, berarti saya butuh sekitar 30 ini ya tali. Nah ini juga contoh lainnya pemirsa. Ini pembibitannya tadi saya nunjukkan di sini ya, pembibitan melonnya saya tunjukkan di sini ya, masih ada yang bisa. Ini melon, kalau ini kates ya.
ya, pepaya. Nah ini melon, nah, nanti saya tanam juga, itu saya pindahkan. Ini kemarin bibitnya ada di sini. Ini juga melon yang sudah naik ke atas. Nah dia naik ke atas sendiri pemirsa, dia ya berpegangan sendiri seperti ini. Nah ini, berpegangan ke tali, jadi gampang dia. Kita biarkan aja, kita tidak usah, kalau pakai kayu kita harus nali lagi gitu ya, kita nali lagi gitu ya. Tapi kalau ini langsung dia berpegangan sendiri. Nah ini juga ada, ternyata ini karena di belakang rumah pemirsa, jadi dia tumbuh sendiri. Nah ini ada, nggak nyangka ada semangka juga, jadi ada melon ya, di sana melon ya, ternyata nggak nyangka ada semangka juga ini. Jadi saya biarkan ini ya, ini semangka ini tumbuh di belakang rumah, dan ternyata ada yang jadi. Ini ada jadi juga nih. Nah, ini bunganya. Nah, dia merambat ke sini, merambat ke jemuran. Ini kalau istri saya tahu gimana nih ya, merambat ke jemuran. Oke, nah ini juga yang lain. Ini lebih praktisnya seperti ini pemirsa. Jadi nanti kebun yang pertama tadi akan saya buat seperti ini ya. Jadi cukup kayu di sana, kayu, kemudian di sini nanti juga kayu gitu ya. Nah di atas ini kayu. Nah dia akan seperti ini. Nah kalau pemirsa belum tahu kemana bawahnya, jadi bawahnya itu ditali seperti ini. Nah dia ada tali yang menghubungkan dari ujung ke ujung ya, dari sana ke sana gitu. Nah kita tali di sini. Nah kita tali. Nah jadi nanti dia akan ke atas, kita tali ke atas. Nah dia akan merambat sendiri pemirsa, gampang dia. Saya nggak usah repot-repot harus apa nempelin dia di kayu, kemudian ditali ya. Biasanya kalau pakai kayu itu kita pakai tali lagi, tali rafia di sini kita tali gitu ya. Nah tiap kali lagi nanti sudah nambah kita tali lagi. Tapi kalau di sini saya enggak, saya cuman cukup kayak gini aja. Mungkin kadang-kadang kalau dia sudah ternyata jalannya terlalu jauh gitu ya, ini saya masukin di sini karena ini dua ya tadi. Nah seperti ini. Nah sudah, nanti dia megangan sendiri ya, mungkin beberapa jam itu nggak lama dia sudah pegangan sendiri ya. Perawatan cukup sulit nih memang ya, karena di sini ada, ini mulai ada kotoran ulat ya. Jadi nanti harus disemprot. Ini nanti perlu disemprot lagi. Nah, ini sudah mulai ada bakal buah yang pertama, ini kecil sekali. Ya, nah ini udah makan ulat, banyak sekali kotorannya. Gitu ya, bisa. Memang harus disemprot biar tidak ada ulatnya. Oke pemirsa, terima kasih sudah menonton video Alzam Badani. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.